Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan membawakan judul tentang modal 20 ekor indukan dengan 3 ekor pejantan hasilkan 200 ekor anakan entok dalam jangka waktu 2 bulan. Nah, tujuan saya membuat video ini karena banyak sekali teman-teman saya yang sudah benar-benar terjun ke dalam peternak entok skala rumahan itu bingung kenapa hasil dari anakan entoknya itu kurang maksimal. Jadi saya buatkan video ini untuk teman-teman sekalian, untuk mengedukasi kawan-kawan sekalian agar lebih semangat lagi dalam berbudidaya entok, khususnya peternak entok skala rumahan dengan kapasitas 20 ekor indukan dan 3 ekor pejantan. Nah, kenapa saya buat perbandingannya itu 3 ekor pejantan, tidak 2 ekor pejantan? Karena banyak ya, apalagi sekarang-sekarang ini di tempat saya itu di Medan itu musim hujan. Jadi kalau perbandingan 1:10 itu fertilnya kurang. Memang fertil teman-teman sekalian, tapi kurang maksimal. Ada beberapa butir telur itu yang nggak fertil, kan sayang sekali kalau nggak fertil dari awal. Lain halnya dengan telur yang fertil tapi mati di tempat, itu istilahnya masih lain lagi. Tapi kalau memang dari awal dia kurang fertil, berarti kan pejantannya memang masih kurang sekali. Nah, jadi di sini saya membuat konsep itu. Nah, sebelum kita mencampur padukan basor dan juga indukannya kita bisa karantina dahulu selama lebih kurang 1 minggu. Pejantannya juga kita tidak boleh mencampurkannya dengan indukan dulu. Jadi pejantan kita karantina, betina kita karantina. Nah, untuk betina kita bisa membuat pakan-pakan yang tinggi akan protein, kalsium, agar indukan tersebut bisa cepat bertelur kembali. Nah, saran saya berikan saja pakan yang simple ya, kalau kawan-kawan sekalian bisa ikuti dengan menggunakan pakan bebek petelur. Nah, jika teman-teman sekalian keberatan dengan harga pakan bebek petelur, teman-teman sekalian bisa membuat atau memberikan pakan-pakan alternatif seperti keong mas, itu sangat tinggi sekali proteinnya. Itu biasanya mempercepat proses pembentukan telur di dalam tubuh indukan. Bisa juga menggunakan insang-insang ikan yang seperti sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Insang ikan, ikan laut, mau ikan sungai, itu sama saja manfaatnya. Proteinnya juga sangat-sangat tinggi. Bisa juga menggunakan bekicot untuk membuat badan entok ini cepat gemuk dan juga cepat dalam proses pembentukan telur. Jadi kalau kawan-kawan sekalian ada waktu lebih, bisa mencari pakan-pakan alternatif. Tapi kalau memang kawan-kawan sekalian itu kesulitan mencari pakan-pakan alternatif, bisa dengan cara simple, agak keluar kocek sedikit ataupun uang sedikit, kawan-kawan sekalian bisa membeli pakan bebek petelur. Nah, di situ kita bisa beri pakan entok kita dengan campuran pakan bebek petelur dan juga pakan-pakan yang biasa kawan-kawan sekalian berikan. Bisa menggunakan dedak dan lain-lain. Nah, jadi dalam selama rentan waktu 1 minggu entok kita ini kita berikan pakan bebek petelur selama full 1 minggu. Dan juga pejantannya kita berikan pakan yang biasa-biasa saja dengan pur pedaging. Nah, setelah 1 minggu kita campur padukan indukan dan juga basor ini agar melakukan proses perkawinan selama lebih kurang 1 minggu sampai 1 bulan, sampai dengan ia bertelur kembali. Nah, biasanya dalam jangka waktu 1 minggu dicampurkan itu sudah mau bertelur lagi kawan-kawan. Jadi karena memang sama-sama sudah siap, sistem reproduksi juga sudah siap, tubuhnya juga sudah siap, maka proses bertelur akan lebih mudah lagi. Nah, proses bertelur sampai dengan perkawinan ini menghabiskan jangka waktu 1 bulan, dan juga proses pengeramannya itu menghabiskan waktu 1 bulan. Nah, asal sudah indukannya tadi sudah mulai mengeram ataupun duduk mencari tempat bertelur, itu pakan bebek petelurnya sudah bisa kita kurangin. Karena memang dia tidak terlalu membutuhkan pakan bebek petelur lagi. Apalagi indukan-indukan ini sudah mulai mengeram, maka pakannya bisa turun drastis. Yang tadinya kita pemberian itu 100% bisa terpangkas sampai dengan 70% sampai dengan 60%. Yang biasanya kita kasih makan banyak jadi sedikit, karena memang
indukan entok itu pada saat pengeram atau mengeram, dia itu memang sedikit sekali makannya karena dia memang fokus sekali dalam proses pengeraman. Nah, untuk pengeraman ini saran saya kawan-kawan sekalian itu bisa menggunakan alas dari pengeraman itu. Kalau di tempat saya itu menggunakan pasir sungai kawan-kawan sekalian. Nah, pasirnya itu tadi bisa kita ayak dulu sehingga batu-batu besar, batu-batu kecil itu bersih dari pasir-pasir yang akan kita buat untuk alasan petarangan telurnya. Nah, bisa juga menggunakan dedaunan. Nah, daun yang paling saya sarankan ialah daun serai. Karena daun serai ini bisa mencegah nyamuk. Nah, jadi dia anti nyamuk. Nyamuk nggak mau deket sama pohon serai. Jadi ya namanya guram juga itu biasanya kalau menggunakan alas daun serai, guramnya itu bisa berkurang ataupun sama sekali nggak ada yang namanya guram ataupun kutu ya. Kalau kutu yang biasa hinggap pada saat ayam bertelur, mengeram, dan juga entok bertelur dan juga mengeram. Konsep ini bisa kawan-kawan sekalian tiru karena memang kalau dalam beternak entok ini kita harus memiliki tujuan. Apa sih tujuan kita dalam beternak entok ini? Tujuannya apa? Kalau memang kawan-kawan sekalian itu beternak indukan dan juga basor, berarti kan beternaknya sistem pembibitan untuk menghasilkan anakan entok. Dan juga kalau kawan-kawan sekalian memelihara anakan entok berarti tujuannya untuk membesarkan anakan entok sampai dengan panen ataupun dijadikan basor dan juga pejantan. Nah, di sini saya jelaskan ya kawan-kawan sekalian. Jika kawan-kawan sekalian itu memelihara anakan sampai dengan indukan dan juga sampai dengan menjadi pejantan ataupun basor itu menghabiskan waktu yang cukup lama dan hasilnya juga lama. Jadi kalau kawan-kawan sekalian membesarkan anakan entok itu memang lama dan juga biayanya cukup besar. Sama bahkan lebih mahal lagi biayanya membesarkan anakan entok sampai dengan dewasa dibandingkan kawan-kawan sekalian itu membeli indukan yang sudah dewasa. Walaupun harganya agak mahal, tapi kita bisa memangkas waktu yang ada sehingga kita cepat menuai hasil yang maksimal. Jadi biasanya indukan yang ada di kandang saya itu bertelur itu mencapai 15 butir sampai dengan 18 butir lebih, bahkan lebih teman-teman. Jadi estimasi kita saja yang mudah. Jadi per ekor itu hanya menghasilkan 10 ekor anakan entok. Jadi 10 ekor dikali 20 ekor indukan sama dengan 200 ekor anakan entok. Nah, banyak sekali yang bertanya, kenapa kok ini ya anak indukan entok saya itu apa bisa bertelurnya secara bersamaan. Nah, ini tadi tujuan dari di karantina. Jadi di karantina dulu sama-sama semuanya. Jadi proses perkawinannya kompak sama-sama. Paling enggak itu teman-teman sekalian, dia jaraknya menetas itu seminggu paling lama. Jadi kawan-kawan nanti ada yang udah seminggu netas semua, dia seminggu kemudian baru menetas. Itu kan masih jaraknya masih deket. Jadi kalau anakan entok yang kita satu padukan juga jarak ataupun pertumbuhannya tidak terlalu jauh, sehingga pada proses pemberian pakan tidak ada yang kalah dalam makan. Nah, inilah pentingnya konsep dalam beternak entok. Jadi kita bisa memahami apa yang akan kita tuju dalam beternak entok. Nah, jadi kita harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan ya kita hanya habiskan uang aja untuk pemberian pakan, karena pakan entok ini ya cukup banyak. Nah, setelahnya bisa kawan-kawan sekalian kalkulasikan anakan entok tadi yang 200 ekor. Bisa dibesarkan, bisa dijual langsung untuk menutupi biaya kos pakan ataupun biaya awal dalam proses pembelian indukan, pembelian basor. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan itu ada timbal baliknya langsung ke peternak ataupun pemilik ternak ini. Nah, jadi saya biasanya itu menjual 100 ekor dulu anakan entoknya untuk biaya pakan. Nah, saya 50% dari penjualan itu langsung saya beli pakan. Enggak saya ambil untuk biaya sehari-hari, enggak kawan-kawan sekalian. Jadi saya berikan biaya pakan untuk membesarkan 100 ekor indukannya lagi. Nah, itu biasanya saya besarkan sama lebih kurang 3 bulan baru saya panen. Saya jual kilo ataupun saya jual per ekor. Nah, untuk kawan-kawan sekalian yang ingin fokus lagi untuk di periode kedua, bisa dijual semua
anakan entoknya 200 ekor, itu uangnya cukup lumayan teman-teman sekalian untuk membeli biaya pakan, beli obat-obatan, ataupun untuk membeli alat-alat perlengkapan kandang yang masih kurang. Nah, jadi di periode kedua barulah kita bisa menikmati hasilnya. Nah, bisa menikmati hasilnya, ataupun kita seperti konsep tadi saya sebelumnya, bisa dibesarkan 100 ekor, bisa dijual 100 ekor, ataupun kawan-kawan sekalian bisa menseleksi anakan entoknya yang jantan-jantan saja untuk dibesarkan, ataupun 50 ekor khusus tapi jantan semua ya, agar nanti pertumbuhannya cepat. Kawan-kawan sekalian juga tidak terlalu banyak dalam proses pemberian pakan, karena entoknya betina ini memang sedikit lebih lama besarnya dibandingkan pejantan. Dan juga memang dari segi kilogram, entok betina ini juga masih kalah jauh, yang namanya sama dengan entok pejantan. Kalau entok pejantan ini memang cepat besar dan harganya juga berbeda dengan indukan. Jadi saran saya, kalaupun memang mau membesarkan anakan entok, itu pilihlah yang jantan, walaupun nggak banyak tapi nanti hasilnya itu bisa maksimal. Ataupun kawan-kawan sekalian bisa juga memelihara entok-entok betina untuk sebagai penerus indukan-indukan yang ada di kandang kawan-kawan sekalian, ataupun memang ingin menambah populasi menjadi 30 ekor indukan, 40 ekor, 50 ekor, bahkan 100 ekor indukan. Untuk anakan lokal kita saat ini masih kosong teman-teman sekalian, tapi kalau untuk jenis jumbo, milenial kita ready ya. Jadi yang mau nanya-nanya bisa nanti japri ke WhatsApp saya. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.